Rasulullah SAW mengatakannya dalam hadis, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadayhi fil ina." Maka jika salah seorang kalian bangun dari tempat tidur, maka jangan dia kemudian mencelupkan tangannya ke dalam bejana hatta yaghsilahu, sampai dia membasuhnya. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu tangannya ketika dia tidur itu dia berada di mana. Artinya orang kalau dia tidur mungkin bisa saja dia memegang sesuatu yang najis atau sesuatu yang mudaratkan. Sehingga di antara perintah Rasulullah SAW, adab kita di dalam tidur itu, kalau kita bangun itu jangan kita memasukkan tangan kita langsung ke dalam air atau bejana yang kita siapkan untuk berwudu, tetapi kita basuh dulu. Ya, kita basuh dulu karena kita tidak tahu waktu tidur itu tangan kita berada di mana. Dan ini penting mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ada seseorang ketika mendengar hadis Rasulullah SAW ini, bahwasanya salah seorang kalian jika dia bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia basuh keduanya sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam bejana atau kalau untuk berwudu. Karena dia tidak tahu di mana kedua tangannya ketika dia tidur. Ada orang ya dengan nada mengejek, dengan nada tidak mengagungkan hadis Rasulullah SAW, dan ini wajib pada hati kita orang-orang beriman. Ada orang yang dia pengekor hawa nafsu, artinya yang tidak mengagungkan sabda Rasulullah SAW. Ketika mendengar hadis ini, dia mengatakan, ana adri aina batat yadayi, kata dia. Dia bilang, saya tahu di waktu malam ketika tidur, saya tahu tangan saya itu di mana, kata dia. Artinya dengan kesombongan. Waliyadzubillah. Kemudian para ulama mengatakan, mengisahkan tentang orang ini begitu dia mendengar hadis Rasulullah SAW, ya, idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadayhi fil ina'i hatta yaghsilahuma aw hatta yaghsilahu fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Ya, jika salah seorang kalian bangun dari tidur, maka jangan dia masukkan langsung tangannya ke dalam bejana air itu, karena dia tidak tahu di mana tangannya ketika dia tidur. Nah, orang ini begitu mendengar hadis Rasulullah SAW ini, dia dengan kesombongan, tidak menghargai sabda Rasulullah SAW, dia mengatakan, ana adri aina batat yadaya, aina batat yadaya. Dia mengatakan, saya tahu ya ketika saya tidur di mana saya letakkan kedua tangan saya. Akhirnya kata para ulama, orang ini karena dengan kesombongan dia mengatakan seperti itu, besoknya ketika dia tidur, bangun dari tidur, ternyata dia dapatkan tangannya itu dia masuk ke dalam duburnya. Waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu kita kalau mendengar hadis Rasulullah SAW, apalagi ayat Al-Quran, kita harus dengan ta'zim bersikap mengagungkan ayat tersebut, mengagungkan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, supaya kita diberikan kebaikan dan hidayah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tersebut. Contoh lain misalnya, ya ini kita masuk sedikit walaupun tidak berkaitan dengan pembahasan ini. Ada seseorang ketika mendengar hadis Rasulullah SAW tentang orang atau makmum yang suka mendahului imam ketika salat, ya. Rasulullah SAW mengatakan, ama yakhsha ahadukum an yuhawwila ra'sa khimarin, ya, apakah tidak takut salah seorang kalian, artinya kalau dia mendahului imam di dalam salat, artinya dia menjadi makmum tapi dia duluan, ya, imam belum ruku dia sudah ruku duluan sebagai makmum, imam belum sujud dia sudah sujud duluan. Rasulullah SAW mengatakan, apakah tidak takut salah seorang kalian artinya menjadi makmum, kalau dia mendahului imam, Allah Subhanahu wa taala akan rubah waliyadzubillah wajahnya dengan wajah keledai. Kemudian ada seseorang yang belajar hadis atau mendengar hadis ini, dia mengatakan di dalam hatinya, bahkan baru di dalam hati dia mengatakan, bagaimana mungkin akan dirubah kepala dia, artinya kepala manusia menjadi kepala keledai.
kemudian dia seperti sengaja menyelisih sunnah Nabi itu, artinya menyelisih sabda Nabi SAW dalam masalah itu. Akhirnya besok ketika dia bangun, dia melihat dirinya, wajahnya itu sudah berubah seperti wajah himar. Artinya kita berhati-hati. Jadi hadis Nabi SAW, kalau itu benar diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, artinya sanadnya sahih, dia benar dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, ya kita agungkan dan tidak boleh kita benturkan dengan akal semata atau perasaan semata.